Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Reni. Saya tenaga pengajar di Universitas Negeri Semarang dan juga praktek di Pusat Layanan Kesehatan UNES. Hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental ya? Kesehatan yang tentunya terkait dengan psikis, jiwa ya. Atau kalau kita bicara kesehatan mental dari segi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan mental adalah kesehatan seluruh jiwa di mana seseorang tidak terbebani dengan tekanan atau stres, ketakutan, dan dia bisa hidup dengan produktif. Setiap orang tentunya akan mengalami perubahan ya, dan perubahan itu pasti akan berdampak di dalam tubuh seseorang, baik itu dari segi fisik maupun segi psikisnya atau pikirannya. Sehingga setiap orang tentunya wajib hukumnya menjaga kesehatan mental. Bagaimana setiap orang mampu untuk sehat secara mental, maka dia harus, yang pertama poinnya adalah sadar ya, bahwa setiap manusia itu harus sadar akan kemampuan dirinya. Sebatas mana dia bisa melakukan sesuatu, sebatas mana dia tidak mampu untuk mengikuti perubahan, maka dia harus sadar. Seperti pada saat pandemi seperti ini, kita harus mengikuti perubahan yang terjadi, mengikuti tatanan new normal, mengikuti protokol kesehatan di setiap saat, baik itu di luar rumah maupun di rumah, sehingga kemudian kita bisa sehat secara mental dan fisik ya. Pentingnya menjaga kesehatan mental itu kembali lagi pada diri masing-masing individu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kesehatan mental tentunya setiap orang mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, tetapi ada juga orang yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga muncullah gangguan mental. Gangguan mental ini banyak sekali jenisnya. Yang salah satu yang bisa kita rasakan terkait dengan perubahan saat ini, kita harus mengikuti tatanan new normal, harus mengikuti protokol kesehatan di setiap saat, di setiap tempat. Maka kemudian ada beberapa orang yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut, maka muncullah yang dinamakan psikosomatis atau gangguan mental terkait dengan gangguan fisik ya, dan juga yang itu sebetulnya sumbernya adalah dari psikis ya atau pikiran. Nah, kemudian dari psikosomatis itu sendiri sebetulnya dari gejala fisik dia muncul sebuah gejala atau keluhan, misalkan dia kemudian merasa nyeri tenggorokan, demam ya, kemudian ada juga yang sampai dengan sesak napas, tetapi setelah diperiksa secara fisik tidak ada kelainan apapun. Nah, itu kemudian disebut dengan psikosomatis. Apakah itu berhubungan dengan pandemi saat ini? Tentunya sangat berhubungan. Tadi kembali lagi, setiap perubahan yang terjadi itu harus diadaptasi dengan baik oleh masing-masing individu ya, itu entah secara fisik, secara psikis ya. Kalau secara fisik tentunya kita wajib menggunakan masker kemanapun kita pergi ya, kemudian mencuci tangan baik dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak ya. Itu secara fisik kita harus lakukan. Bagaimana secara psikis? Tentunya kita bisa melakukan pendekatan terhadap salah satunya adalah agama ya. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah ya, kalau yang beragama Muslim, atau kita meyakini bahwa setiap perubahan yang terjadi itu atas dasar kehendak ilahi atau kehendak Tuhan. Dan ketika kita sadar, maka kemudian kita bisa beradaptasi dengan baik dan kemudian kita bisa menjaga imunitas tubuh kita.
bagi yang saat ini tadi ya merasakan psikosomatis ya, dari gejala fisik itu muncul batuk, kemudian nyeri tenggorokan, demam, atau bahkan sesak napas, maka pastikan terlebih dahulu apakah hal itu terjadi karena COVID-19 atau bukan. Ya, kita tahu memang influenza itu penyebarannya sangat cepat dan mudah, sehingga kemudian banyak virus yang memang mirip dengan gejalanya mirip dengan COVID-19. Kalau itu memang bukan COVID-19, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas berlebihan ya. Makan minum teratur, tidur harus teratur ya, lakukan lifestyle yang baik, yang sehat ya, maka kemudian gejala itu akan dengan sendirinya hilang ya, karena sifat virus itu sendiri sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh kita kuat gitu ya. Tapi kalau itu memang tidak ada gejala, itu tidak didasari oleh temuan fisik yang tidak ada temuan fisik yang itu didasari oleh penyakit, maka itu merupakan salah satu ciri dari psikosomatis. Ketika psikosomatis muncul ya, maka kita tadi ya, setiap individu itu sebetulnya memang melalui 5 tahapan ya. Yang pertama itu adalah penolakan ya, penolakan akan perubahan yang terjadi. Nah, pada saat fase penolakan ini, maka setiap orang hukumnya itu adalah sadar ya, tadi kembali lagi sadar bahwa hal ini terjadi di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Tidak perlu takut, tidak perlu menolak akan perubahan ini secara berlebihan ya. Kemudian fase berikutnya manusia itu akan melewati fase marah ya. Jadi setiap orang setelah menolak, dia kemudian bisa menyalahkan baik dirinya sendiri maupun menyalahkan orang lain. Nah, ketika fase ini terjadi juga jangan berlebihan tadi ya. Kemudian setelah fase ini nanti dia akan masuk ke dalam fase penerimaan ya. Jadi ada fase penerimaan bahwa oh iya, saat ini saya memang harus berubah mengikuti perubahan yang terjadi. Di setiap fase tersebut itu setiap orang pasti akan mengalaminya, tetapi ada yang berlebihan, ada yang tidak. Itu kembali lagi kepada adaptasi dari masing-masing individu ya. Saya kira tidak perlu kita terlalu menyalahkan diri sendiri, terlalu menyalahkan lingkungan sekitar yang itu kurang disiplin misalkan. Tapi bagaimana kita merubah pola hidup kita untuk mengikuti tatanan new normal ini, sehingga kemudian menekan angka kejadian COVID-19. Untuk terakhir ya, menutup dari saya bahwa sehat mental itu tentunya bisa ya kita dapatkan dari dalam tubuh kita sendiri ya. Kita tentunya harus beradaptasi dengan perubahan tadi. Kita harus mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian kita menerima apa yang menjadi kekurangan kita, menerima apa yang menjadi kelebihan kita atau kemampuan kita untuk melakukan lebih. Dari situlah kemudian kita bisa menjaga mental kita, psikis kita atau jiwa kita, sehingga itu tidak mempengaruhi secara berlebih kepada gangguan fisik yang kemudian akan mengakibatkan psikosomatis. Apabila psikosomatis itu terjadi, bisa dikonsultasikan kembali kepada dokter umum atau psikiatri, dokter kesehatan jiwa, untuk mengetahui apakah psikosomatis itu berakibat buruk bagi kesehatan fisik atau memang ada komplikasi yang mungkin bisa timbul dari psikosomatis itu. Jadi kalau kita mengalami psikosomatis, maka kita perlu untuk konsultasi lebih lanjut kepada ahlinya. Akhirul kalam saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian semua pemirsa. Salam sehat dan tetap semangat.